Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falukum bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum waluku adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, teman-teman, saudara-saudara saya yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kembali bersama saya Saharudin untuk melanjutkan video saya sebelumnya mengenai motivasi ibadah. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa video saya ini bukan sebagai seorang ustaz, atau saya bukan sebagai seorang balik penceramah ataupun menasihati bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara saya. Tetapi anggap saja video saya ini sebagai hal bentuk tafakur dan memikirkan apa-apa yang terjadi di masa milenial saat ini. Anggap saja itu sebagai introspeksi diri. Mungkin saja ada beberapa kesalahan yang pernah kita alami, apakah itu di dalam kehidupan sosial kita, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, individu, terutama juga di kehidupan keluarga kita. Baiklah, pernah saya mendengar seorang dokter di bidang hadis, Al-muskilatul yaum laisa al-muskilah fi fahmi din, walakin al-muskilah fi tatbiqid din. Masalah saat sekarang ini bukan masalah mengenai memahami agama, akan tetapi masalah yang paling parah saat ini adalah pengamalan agama. Sudah banyak ustaz, sudah banyak mubalik, ada banyak media sosial, ustaz di YouTube, para penceramah di mimbar dan khatib terhadap umat. Pertanyaannya, apakah sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa begitu susah? Justru mengabaikannya begitu lembut, begitu cepat dan begitu mudah. Saudara-saudara saya yang sama-sama bahagia. Pada video sebelumnya saya menyampaikan bahwa kenapa Anda tidak sholat? Bukan parahnya itu kenapa Anda tidak sholat? Berapa kali sholat dalam sehari? Itu hanya mengenai sholat. Padahal dalam Al-Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering mendengarkannya di beberapa media, apakah itu media mimbar, masjid, sosial, YouTube dan sebagainya. Illa liya'budun, ibadah. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Ibadah di sini tanda kutip, ibadah mahdah, ibadah mahdah ada dua. Ibadah mahdah, hubungan kita vertikal bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti sholat. Semuanya yang berhubungan langsung dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah. Tetapi ada juga ibadah mahdah, tidak langsung kepada Allah, hubungan horizontal kita secara makhluk, sama manusia, makhluk lainnya seperti tumbuhan, memelihara tumbuhan, sebagainya. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, apakah sudah berapa banyak kita beribadah dalam sehari? Itu pertanyaan yang paling sakral. Apakah kita sering apakah paling sedikit kita beribadah dalam sehari itu berapa kali? Jangankan ibadah kewajiban, ibadah sunnah, kewajiban saja seperti sholat itu. Saya khawatir saudara-saudara sekalian, karena kesibukan saat ini ingin memenuhi kehidupan keluarga, ingin memenuhi cicilan, akhirnya banting tulang mencari uang, lupa sholat, saudara-saudara sekalian, lupa sholat, lupa mengaji. Ini adalah kaitan motivasi aja, saudara. Salah satu hal yang bisa mempengaruhi kita untuk memotivasi atau dasar yang paling mendasar saja yang perlu kita tafakurkan, yang perlu kita pikirkan adalah
berkaitan mengenai keimanan kita kepada Allah, mungkin saja itu kita beribadah hanya sebagai pelepas kewajiban. Sudah sholat ya sudah, kapan kita sholat? Jam sekian. Sudah sholat ya pergi lagi. Itu hanya melepas kewajiban, tapi tidak ada kandungan tersendiri, tidak ada tidak khusyuk di dalam sholat, tidak tumaknin di dalam sholat. Akhirnya walaupun dia sibuk mencari nafkah, sibuk mencari uang, sibuk bekerja di luar sana, karena dia lupa waktu sholat. Akhirnya sholat asar saja dia sholat asar sampai jam 5, ya bahkan sampai 5:30 dia lupa waktu awal sholat. Awal sholat itu yang paling diutamakan oleh Nabi. Kemudian kita itu beribadah hanya sekedar takut disiksa. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, baru bagaimana situ mendekat ayat penghalang, maka rasakanlah siksaan dari saya karena engkau melupakan hari kiamat. Engkau melupakan hari kemudian. Inna nasinakum, Allah juga sesungguhnya melupakan Anda. Ketika kita lupa Allah, Allah juga akan lupa sama kita. Itu intinya. Jadi kalau Anda ingin diingat oleh Allah, maka ingatlah Allah, perbaiki ibadahnya. Rabbana basarna wasamina farjina na'mal sholihan inna kunna. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami sudah tahu. Farjina, kembalikanlah kita di dunia untuk melakukan amal saleh setelah hari kiamat. Nah, ini bentuk bahwa kita ini hanya beribadah karena takut disiksa. Ini salah satu hal-hal yang dasar yang perlu kita tafakkur dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya, kadang kita itu beribadah, sholat karena mengharapkan sesuatu dari Allah. Ini. Mungkin ini level ketiga dari tingkatan keimanan. Ya Allah, saya mau butuh pembeli rumah. Ya Allah, saya butuh pembeli mobil. Memang disyaratkan dalam agama itu ketika kita berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan itu. Allah pasti kabulkan. Ini hal yang sangat mendasar yang perlu kita canangkan. Beribadah karena mengharapkan balasan. Kita pelajari dari masyarakat kita. Kadang ada rajin salat, rajin tepat waktu, rajin beribadah. Karena apa? Ada doa yang belum dikabulkan. Walaupun Allah mengatakan latak rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ini yang dikejar. Mungkin level 3 sudah agak tinggi, dan mungkin level 4 ini ketika orang sudah mencapai level ridha ilahi antara maksudnya Allah makhluk. Kita sholat karena hanya mengejar, kita sholat karena kita sudah ikhlas, kita sudah mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa mempertimbangkan apapun, tanpa ingin mendapatkan apapun, tapi hanya semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama tadi kita hanya melepaskan kewajiban, yang kedua kita takut disiksa, yang ketiga kita takut, kita ingin mengharapkan apa yang belum dikabulkan oleh Allah, sehingga kita rajin sholat, kita rajin beribadah. Jadi memang karena semata-mata ingin melepaskan ridha Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Saudara-saudara sekalian, sebagai motivasi pertama hari ini adalah bagaimana kita memperbaiki niat sejak dari dini. Perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat menurut hadis Nabi, ya kan? Perbaiki niat. Dikaitkan dengan beberapa motivator mengatakan bahwa niat itu yang lebih utama. Alam bawah sadar yang penting kita setting dalam dunia bisnis itu. Ketika kita sudah start dari pagi, saya akan closing hari ini, saya akan mendapatkan uang hari ini, saya akan mendapatkan pelanggan yang banyak hari ini. Insya Allah pada hari itu dia akan mendapatkan pelanggan. Tapi coba kita setting begini, saya seorang abid, hari ini saya seorang abid, atau saya ini seorang abid, saat ini saya sudah mulai menjadi seorang abid. Saya insya Allah takut kepada Allah, saya rajin melaksanakan sholat, saya sudah tidak mengerjakan lagi, saya sudah meninggalkan maksiat, saya menjauhi maksiat, saya menjauhi kebohongan, saya tidak akan mengerjakan yang seperti itu. Setting dari awal pemikiran kita,
kita akan menjadi seorang yang ahli ibadah, saudara-saudara. Itu perbaiki niat yang utama. Saya kira itu motivasi pertama yang ingin kita makmurkan hari ini. Dikorelasikan dengan motivasi yang dalam dunia bisnis. Di mana-mana ada trainer mengatakan kita bisa, Anda akan mendapatkan uang banyak hari ini karena kita bisa. Jangan pernah anggap remeh kemampuan Anda karena Anda bisa. Begitu dalam ibadah. Masa dalam bisnis Anda sebagai seorang pebisnis tidak bisa menjadi seorang ahli. Sekian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.